Siapa? Nice Digi dibuang, wow. Cepet banget. Mereka baca sih, mereka tahu banget nih. Ini bahkan dari skrip memang terakhir Hak ini main Digi. Cuma di group stage dia kan nggak muncul, bener gak? Di group Oke. stage Digi tuh nggak muncul dari tim Hak. Tapi di akhir-akhir ini mereka memang mengubah playstyle mereka untuk main game boosting. Pastinya di arah gold lane dengan Digi, marksman apapun lah, Beatrix, Digi apapun. Pokoknya Digi dan marksman di arah gold lane itu memang strong banget sekarang. Tapi sementara Valentine dan Wanwan yang masih menjadi pilihan band. Kari belum nampak sampai sekarang. Glow juga masih open dan satu hero yang paling menjadi kunci Fanny. Oh iya, Fanny. Fanny. Ya udah Tapi kita inget loh, bahas tim Hak ini mereka juga sempat bawa, bisa dibilang ya sempat ngebawa Link juga Oke. untuk Gary. Jadi memang sebenarnya sama, tipikalnya pemain assassin. Assassin. Gimana caranya mereka tinggal pengen menang di early atau enggak nih? Mereka tinggal bener-bener kayak manfaatin, maksimalin pergerakan dari mid laner dan juga roamernya tergantung dengan jungler siapa yang mau dimainkan oleh kedua belah jungler ya. Dan ngebuang ke arah Glue tentunya yang kita tahu Glue sekarang bener-bener merepotkan banget. Banget dia spam skill satunya aja bisa dibilang itu bener-bener kayak ngeselin banget sih. Kemungkinan menang laning tinggi banget. Betul, dan itu enak banget buat ngelakuin zoning out gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin objektif, ketika ada glue itu bakalan repot banget juga. Nah kita bakal lihat untuk banning selanjutnya Fanny. karena ini kayak agak ada aroma-aroma Oh, Joy. dilepasin. Wow. Fanny dan juga Link bakal diperebutkan. Atau bahkan mereka bakal coba untuk ambil hero lainnya karena Joy Kari. pasti masih menjadi prioritas. Nah, Ini yang Kari. kita udah bahas. Iya nggak sih? Kari yang selalu jadi prioritas untuk Benny Cutie Lim. Ini Kari ditukar sama Hayabusa atau Fanny. Cuman kalau kita lihat dari Gary, dia player assassin yang cukup handal. Sebenarnya menggunakan keduanya cukup oke. Dan ya harus diambil salah satunya sih. Jadi jangan sampai akhirnya dari Eko dia dapetin pilihan juga. Bebas memilih ke arah Hayabusa atau Fanny-nya nanti. Sementara untuk roamernya, mungkin roamer bisa langsung diambil sekarang juga dengan roamer inisiat yang instan. Dan Eve ternyata bersama dengan Shizong langsung. Dia memberikan pilihan untuk Eko. Mau milih jungle seperti apa? Mereka akan ngambil sisanya. Teamfight udah beres. Eve ini bisa banget mimpin dari teamfight dan counter Eve sendiri. Shizong langsung di deny pick. ya tadi pas banget juga ada quote dari Paps ya, coach dari tim Hak juga. Dia bilang Wow. harus berhati-hati nih sama Sanji dan juga Sunford 2. Ya bisa dibilang masih anak kecil lah ya, maksudnya masih muda gitu kan. Bibit Tapi- unggul ya. Bibit unggul gitu, tapi udah benar-benar bermain luar biasa dan Eve-nya emang langsung lebih baik diamankan oleh tim Hak. Meanwhile, Chow Wow. yang dari tadi nih udah dibahas terus, akhirnya udah- muncul. Yang udah digarisbawahi sama Lim Kocul ya kalau Iya. jadi coach ya guys. Jangan dilepas cownya. Tapi Cownya cownya dong. terlepas ke tangan Yawi. Sebenarnya serba salah sih. Serba salah. Mereka band slotnya kan cuma 3 nih. Iya. Kalau dia tambahin Chow di sini, yang dilepas apa? Valentine. Valentine juga Lebih bahaya. bahaya, banget. oke. One nggak mungkin. Iya. Joy juga nggak mungkin. Jadi pilihan terbaiknya adalah ya udah kasih mereka Chow-nya. Dan mungkin mereka ngelihat Panda Gary ini jarang banget main Fanny. Jadi kemungkinan Fanny nggak akan dipick. Fanny nggak akan dipick sama tim Hak. Jadi mereka lebih memprioritaskan ya udah kita ambil aja Karinya. Chow yang udah pasti bisa jadi prioritas juga karena lagi-lagi salah satu hero high ground yang bakal diamankan sama seorang Man di sini sebagai mid lanernya ya kalau dia bisa dapetin Eve-nya untuk efek dari immobilize, slow effect bakal bisa balikin team fight-nya. Ya, ini bakalan cukup repot juga sih untuk menghadapi seorang Chow. Tapi ada Yuzong juga di sebelah kanan, jadi bisa dibilang meminimalisir untuk seorang Sanji bisa mengamankan hero-hero high ground lagi sesuai dengan kriteria dia, karakteristiknya dia yang emang biasanya Eve, Varsha, hero-hero high ground. Dan kita bakal lihat juga untuk kali ini Hayabusa. Harus Balik lagi ngabisin. assassin lagi ya, pasti. Ya, dengan adanya Iritel dan juga Yves ya, bisa dibilang dua hero yang squishy banget. Band terhadap Assassin ini perlu banget. Iya. Nah, beda cerita kalau misalkan ya dari tim Eko sendiri, mereka bisa kalau memang mau bertukar Assassin dan maksa dari tim Hak sendiri untuk menggunakan Assassin karena backup mereka tuh banyak banget. Mereka punya Chow, mereka punya Grok. Nah, tapi Link di band ini bisa dibilang adalah respect juga. Iya. Mengingat dari Yap. GB sendiri adalah user Link yang cukup handal lah ya, bisa dibilang fast hand. Iya, Cepat fast hand. banget dari Tempest of Blade-nya, dari Deviant Sword-nya. Dan ya ini menjadi pilihan yang tepat juga sebetulnya. Mempersempit lagi nih dari pool hero jungle untuk keduanya. Dua kali di pick Link dari tim Hux di babak group stage tentunya memberikan poin kemenangan mereka. Jadi udah pasti Ya. mereka nggak mau ketemu sama Link dari seorang Gary, dibuang oleh Eko. Dari tim Hux mereka bakal buang Fanny ya karena mereka Ya. tahu seberapa kuat Kaltizi, pemain assassin yang luar biasa tentunya nggak mau kasih chance sama sekali. Kemungkinan dari Kaltizi mereka mungkin dia bisa untuk memainkan dari
sebenarnya dia bisa mainin apa aja sih. Dari entah dia mau bawa Fredrin jungler juga oke. Iya benar. Ya kan apalagi kelihatan mungkin meskipun udah ada dua tahan badan di area depan ada Chow dan juga Grok, tapi kalau Groknya dibawa ke arah EXP juga bukan suatu hal yang Yang impossible. mustahil kan. Benar, Oke. Grok kemungkinan memang bakal di XP Yap. dengan Sanford yang memang dia pilot yang handal. Dan kalau untuk jungle sendiri ya jujur, kalau memang dia mau pakai konsep 3 front dan 2 back itu bakal enak banget. Dia bisa ngambil source magic damage yang kuat seperti Parsia mungkin, Xavier. Parsia. Jadi bisa saling cover nanti sama Kari, menghindari Yuzong yang masuk ke bagian belakang. Depannya dia ngambil Akai, mungkin bisa juga menjadi pilihan untuk nge-cover ataupun untuk appreciate dan direct kan. Direct yang muncul lagi dan ini bakal jadi direct jungle. Udah pasti Parsia ini bakal jadi high ground defensive karena Eko-nya nggak karena dari Parsia-nya nggak dibuang sama tim Hak. Jadi mereka lebih memprioritaskan ini Kaltizi-nya jangan dikasih space untuk assassin-assassin ya. Gak apa-apa Sanji kita bisa cancel dengan adanya Yuzong dan tentunya lapu-lapu. Lapu-lapu. Yang dimana oke. Jungle Chow. Jungle Chow seperti Jungle yang untuk lapu-lapu? Kaltizi. Kalau jungle lapu-lapu sih menarik sih. Iya itu juga menarik sih. Iya. Aku kayaknya oke sih. Aku Tapi lebih suka jungle dari lapu-lapu karena dia punya efek CC juga bisa langsung ngincer ke arah backline. Iya, Apalagi bisa dibilang ngerusuh ke arah Eve. Kaltizi salah satu pemain yang cukup agresif tentunya. dan dia nggak single target juga kalau misalnya kita ngomongin ke arah lapu-lapu. Tapi bergantung nih untuk last pick dari tim Haknya seperti apa. Karena udah ada direct yang diamankan berarti tinggal menunggu untuk roamernya. Masih terbuka dengan lebar untuk roamer dari tim Hak sendiri. Mereka punya beberapa pilihan di sana, mau yang inisiasi kah, mau Atlas? yang stopper kah. Atlas juga bisa jadi pilihan. Kalau Oh, memang mereka misalkan mau mereka Atlas. mau ngambil CC, Atlas bakal jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau kayak Lolita juga mungkin untuk mainin early CC cepat Lolita bisa. sih. Oh, Hilda Oke, lagi. Jujur. Hilda. Jujur ya, ketika tadi ngambil lapu-lapu dari Eko, di situ aku udah ngelihat ini Hilda potensi picknya kecil. Karena kan jungle-nya kemungkinan antara Chow, antara lapu-lapu, Atau ya, Grok. atau Grok ya mungkin, atau Grok. Jadi 3 hero ini sebenarnya hero yang susah gak sih dirusuh sama Hilda pagi-pagi gitu kan? Sebenarnya ya, Iya. menurut aku pribadi mereka ngambil Hilda ini sebenarnya jadi kayak makanannya Eko sih. Mereka Untuk punya early. Kari, Oke. ya. Mereka juga punya Parsia bahkan. Jadi bisa dibilang sebenarnya early-nya ini pergerakan dari Hilda bisa dimatiin. Parsia punya stun kalau udah dapat level 2-nya, ya kan? Punya Curse of Crow dan juga stun impact-nya. Sementara dari Grok juga bisa untuk balik ke rusuh. Atau mau nggak mau berbeda lagi strategi yang harus mereka bawa. Udah nggak main rusuh-rusuh lagi ke arah jungler, tapi lebih mungkin ke arah surprising kali ini yang possible dilakukan juga oleh adanya Eve dan juga Hilda dari tim Hak. Oke, kita bakal melihat seperti apa untuk dari game pertamanya. Karena ini cukup menarik, tim Hak mereka begitu berani mengambil Hilda sebagai last pick-nya. Sementara di sisi lain Jungle Eko. Jungle Grok ternyata yang akan dimainkan oleh Kaltizi. Tapi lihat, ini pergerakan yang udah bener-bener bakal ketahuan lah, udah kebaca banget sama Eko. Dimana Hildanya tentunya bakal bermain lebih agresif dong. Bakal coba untuk ngerusuh. Tapi ternyata ditahan sama seorang Sanji. Oke, pasti akan ada sedikit penghambatan yang dilakukan. Minimal untuk seorang Mini akan bergeser sedikit. Dan Grok jungler ya yang dibawa untuk kali ini. Entah bakal seperti apa, Grok kita tahu sendiri di early game-nya emang punya potensial yang cukup besar. Bahkan kali ini berhasil memasang satu barrier membuat Min-nya harus ditumbangkan. Ini. Blood berhasil didapatkan by The Phoenix. Ini yang kita udah bahas, yang tadi aku udah bilang. Kalau dia ngerusuh, itu udah kayak kasih nyawa aja Iya, sebenarnya bisa ke ya. tim Filipina. Jadi apalagi pas Sanjinya udah level 2 tadi Lim. Iya, karena memang farming dari Grok bisa dibilang lama. Tapi Oke. beda cerita karena Benny Kitty bantuin dari tadi. Udah lihat bagaimana dari tim Eko kali ini mencoba untuk memberikan satu inisiasi pasti karena seorang Panda membuat Panda pasti harus meng-recall terlebih dahulu dan memanggil beberapa pemainnya untuk menuju ke arah bottom lane. Tapi Min lagi-lagi menjadi target sih Wow. Dan kali ini sepertinya Min bakal menjadi korban kedua. Ini anggapannya dia mau ke lane manapun, Ya, jadi kayak cewek serba salah deh Min. waduh serba salah kayak Hah? cewek. Bagaimana? Cowok gak sih Oh jadi kalau gitu? cowok ya? Saya Salah ya? merasa- Merasa dipuji tapi ternyata Sanford. Di area atasnya ditumbangkan, ini semua lainnya mencoba untuk dikontrol oleh tim Eko dan bahkan Panda akan menjadi korban ketiga di list 2 menit pertama untuk Eko. Wah ini 2 menit yang bener-bener intens banget sih antara kedua tim. Dari tim Hak bisa dibilang harus mencari bagaimana strategi lainnya. Mereka nggak bisa main dengan cara yang sama. Min nggak bisa terlalu agresif jaga bagian depan. Tapi kali ini dia mau mencoba untuk mendapatkan seorang Benny Cutie. Setidaknya untuk seorang Benny bisa mundur ke bagian belakang. Tapi Jomo. Yawi langsung di
Wave Dragon. Dan itu dia, di mana Eko berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by UBS Gold. Yang di mana Yawi, lagi-lagi kita ngebahas Chow untuk Eko, Nevin. Ya. Chow dari tadi udah dibahas dan memang ternyata kita lihat sendiri ya hasilnya memang semengerikan itu. Dan meanwhile, Min ternyata masih belum lelah juga, masih akan mencoba dengan cara yang sama. Tapi dari seorang Yawi nampaknya belum menyadari keberadaan tersebut. Oke, mulai bergeser kembali dan akan mencoba untuk memberikan sedikit pembegalan di bagian terdepan Min. Entah mau kemana kali ini Cimomo. Oh no, terjebak sepertinya di Rono Salgadia dan itu lagi-lagi Wave Dragon yang connect dan masih level 3 Minnya. Gak dikasih kesempatan untuk setidaknya dapetin level 4 duluan. Karena bisa dibilang ini Eko tinggal nungguin aja pergerakannya Min. Karena apalagi lu ngepick Hilda di awal, udah pasti bakal main rusuh ke arah jungle. Oke. Dan itu justru last picknya dari tim Hak ini yang malah kayak jadi tabungan awal buat Eko gak sih? 1,8k gold Yes. perbedaannya Lim Kocul. Nggak serba salah kalau dia nggak ngerusuk, impact Hildanya tuh hilang. Nggak nggak ada sih? ya kan? Hilda tuh nggak bisa untuk GB. Iya. Adu damage di awal dia akan kalah, apalagi gold lane-nya carry. Jadi dia mau gimana GB-nya gitu loh. GB ke arah Iritel nih, dipukulin carry dia akan bonyok. Jadi udah paling bener dia paksa rusuh dan itu yang dimanfaatkan sama Eko dari tadi. Iya, dan mau nggak mau sekarang jadi harus tarik ulur kan mainnya. Karena udah 3 kali tumbang dan ingat Sanji juga punya stun sementara di area bawah. Lola mencoba untuk bertahan hidup dengan pasif dari seorang Yuzong sementara dari Sanford. Mencoba untuk melakukan pick off ke arah Lola namun masih bisa bertahan Lola di area atasnya. Iya, terlalu banyak efek regen yang membuat dari seorang Lolanya still survive, masih berhasil selamat dan kembali ke arah base-nya untuk melakukan recall terlebih dahulu. Tapi balik lagi ya, ngomongin dari seorang Hilda, mungkin memang terpaksa untuk melakukan rusuh, tapi masih ditunggu nih dari tim Hak. Pertukaran seperti apa yang bisa mereka lakukan. Jadi setidaknya ketika tereliminasi, ini nggak sia-sia dari seorang Hildanya dan Turtle Camp. By UBS Gold udah mulai hadir kali ini untuk Turtle yang kedua. Iya, sementara Benny Cutie sekarang masih aman-aman aja. Dia malah nungguin nih. Kira-kira kapan Minnya bakal ngerus lagi ke lane bawah. Sementara dengan adanya pergerakan dari Eko Filipin untuk mendapatkan Turtle yang udah pasti nggak bakal bisa dikontes sama tim Hak. Dan di mana Turtle Slain by UBS yang kita tahu ini dari tim Hak mereka udah kalah snowballing dari awal. Yes. 5-1 perbedaannya dan sekarang net worth-nya bahkan udah timpang, bisa dibilang ini masih awal loh. Kalau mungkin menit-menit late ini mungkin nggak jadi masalah perbedaan 3.000. Yes. Dan bahkan lihat potensi dari Gary aja bisa diusir oleh Sanji tadi. Iya, masalahnya ini masih di bawah 5 menit yang pertama loh dengan efek yang sebesar itu dan mungkin ada beberapa emblem yang berpengaruh Kolim. Ya dengan cooldown reduction pastinya Chow dari Yawi. Dwarf Dragon-nya akan ya nggak lama-lama banget lah, dia akan ready terus ketika team fight dan itu yang harus diperhatikan. Inisiator yang bisa maju. Bisa maju tentunya, tapi kali ini Yawi mencoba untuk mencari satu momentum namun ternyata terjebak di real world manipulation yang dibuka oleh seorang Man. Agak sedikit beresiko karena memang potensi dari Benny Cutie yang agak cukup jauh dengan inisiasi yang tadi dibuka oleh seorang Yawi. Iya, terlalu terburu-buru bisa dibilang untuk saat ini menyebabkan satu korban harus diterima oleh teman-teman dari Eko. Dan juga menjadi keuntungan pastinya buat tim Hak ketika mereka bisa ngedapetin satu eliminasi. Benny Cutie tersisa sendirian saja di bagian bottom lane untuk beberapa saat. Dan kesempatan besar untuk seorang Min pastinya pada akhirnya bisa memberikan satu inisiasi. Dan ini dia langsung berhasil memulangkan seorang Carl Suzy yang hanya mencoba untuk melewati semak-semak Cimomo. Iya, ini Kaltika ngelawan Hilda sih memang harus cukup berhati-hati ya dengan adanya semak-semak yang mungkin mau dilewati oleh pemain-pemain dari Eko. Dan sekarang udah mulai kelihatan tim Hak mereka udah tahu apakah jawaban dari keraguan mereka di 5 menit pertama tadi adalah mereka harus agak sedikit main pasif, nungguin siapa yang mau nyebrang baru mereka pick off. Dan bahkan kita lihat rotasi dari tadi dari tim Hak sendiri mengarah ke arah gold lane, bahkan Yuzongnya dipaksa untuk main dual lane. Iya benar banget karena dia mau nggak mau jadi harus nge-clear ke area mid juga dan bahkan ngebantu ke area atas. Tapi kali ini Lola sepertinya bakal main agak sedikit pasif di sini mengingat juga Sanji yang masih memiliki damage juga di early-nya sehingga dia tidak bakalan mau bermain agresif melawan 1v1 dengan seorang Sanji. Sementara kali ini Turtle Camp by UBS sudah mulai muncul. 2 turtle objektif sudah dipegang oleh Eko. Tapi sepertinya team fight-nya bakal coba ditahan terlebih dahulu. Min terlihat kuat di area depannya. Yawi dipukul mundur tapi Kartizi while charge nggak connect. Dan bahkan sekali ini Gary terjebak di area dalam. Dan bahkan Petrify kira 2 dari seorang Lola kali ini mencoba untuk menancap ke arah seorang Yawi. Tapi ternyata Yawi dan Sanji masih bisa bertahan. Sementara pemain-pemain dari tim Hak tidak ada yang tumbang. Pergerakan yang benar-benar bagus dari seorang Lola ketika dia langsung mengincar ke bagian backlinernya menyebabkan dari Eko nggak bisa memberikan inisiasi lanjutan atau damage berkelanjutan membuat tim Hak mematahkan ekspektasi kita di 5 menit yang pertama dengan Turtle Slain by UBS Gold. Wah, itu cukup bagus sih Lim yang bisa dibilang
Gak ada yang menyangka Lolanya bakal langsung nge-cover ke area backline. Kelihatan Yawi yang udah dicicil-cicil tadi, udah dipentung-pentung sama Min ya. Jadi mau gak mau Yawinya harus mundur. Tapi ketika Yawinya mundur dikejar sama Lola. Mungkin yang bisa dibilang terlalu cepat tadi inisiasi dari Kalzi ya. Dia wall charge-nya agak sedikit terburu-buru. Memang momen tuh susah banget dicari. Ya tapi kalau kita lihat dari item terlebih dahulu di mana Windtalker menjadi item pertama nih untuk Panda sendiri. Sementara kalau dari Yves-nya udah ada Ice Queen One dan ini satu item paling penting dari Yves. Ada dua tipe Yves. Yang pertama pakai enhance talisman terlebih dahulu dan juga yang kedua ada Ice Queen duluan. Dan ini tipe Ice Queen berarti mereka butuh perang. Mereka pengen bener-bener maksimalin slow effect-nya ya. Dengan mungkin dari Void Crystal-nya, dari World Manipulation-nya. Sehingga mungkin tipikal-tipikal kayak Yawi yang suka main dive in maju ke area depan itu bakal ditahan sama seorang Man di sini. Tapi Federal Strike mulai dibuka oleh seorang Sanji. Bakal coba untuk memberikan poke damage ke arah pemain-pemain dari tim Hak. Tapi lihat Lola mulai datang. Dengan satu dua Black Dragon Form. Dan bahkan Yawi harus mundur terlebih dahulu. Petrify connect ke arah seorang Kaltizi. Kaltizi masih bisa di cover dengan pemain-pemain dari Eko yang mulai datang. Tapi ternyata tidak akan dikasih kesempatan untuk pulang. Terkena stun dari Mani dari belakang. Tapi Mani tumbang. Tapi kali ini Sanford mencoba untuk mengcover di area belakangnya. Beauty datang. Tentunya dengan break step dan bahkan Gary akan tumbang menjadi pemain yang kedua. Dan kali ini meskipun sempat ditukarkan tapi Min masih mau lebih. Panda bakal coba untuk mencari korban yang berjatuhan dari Eko. Namun ternyata Sanji dan juga Sanford tidak akan melanjutkan. Oh mau lebih ternyata Sanji berhasil hampir jauh. Tapi ternyata efeknya dari Magic Worship benar-benar begitu kuat. Dan bahkan double kill diamankan oleh seorang Sanji. Wow, 5 pemain harus hilang dalam sekejap dengan satu fight yang sebenarnya diinisiasi oleh tim Hak tadi. Ketika Federal Strike udah terbuka, mereka menganggap itu sebagai sebuah informasi yang mahal. Tapi ketika mereka melakukan inisiasi tersebut, mereka nggak sadar adanya Benny Cutie di bagian belakang itu benar-benar mengacak-ngacak semua setup yang ada. Dan kali ini Eko nampaknya akan langsung menuju ke area lore terlebih dahulu. Belum terlihat adanya tanda-tanda dari tim Hak untuk melakukan kontes karena mereka dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Pada saat kali Sanji mau tidak mau tumbang. Dan bahkan kali ini apakah dia berhasil dapatkan Kaltizi? Berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by UBS. Tapi tim fight bakal dipaksa. Benny Cutie dapetin posisi yang bagus. Tapi ternyata tumbang di tangan Lola. Sanford pun dia akan menjadi korban tempur dua. Dan kali Kaltizi bakal coba dikejar. Gary tidak akan memberikan kesempatan untuk seorang Kaltizi pulang. Dan 3 pemain dari Eko ditumbangkan begitu saja. Benar-benar dibalas secara langsung. 2 poin yang berbeda di dalam waktu yang cukup berdekatan. Tapi kali ini berbeda nasib karena tim Hak berhasil mendapatkan outer mid turret. Dan meskipun Lordnya ada di tangan teman-teman dari Eko, seharusnya nggak bakal berimpact banyak karena Lordnya berada di area top lane. Justru memang ini yang bisa dilakukan sama tim Hak. Mereka nggak bisa inisiasi yang buru-buru seperti sebelumnya. Mereka nggak boleh nih bernafsu kayak tadi yang langsung masuk duluan, buka Black Dragon Form, buka semuanya, nggak boleh. Mereka tuh sabar dan tadi momennya kan Lord. Jadi otomatis teman-teman dari Eko semua ada di sana. Dan itulah momen yang memang ditunggu-tunggu oleh tim Hak. Inisiasi lanjut, Lordnya lepas nggak masalah. Tapi kali ini lihat ada 2 Wave Dragon yang manis banget dari seorang Yawi dan langsung di follow up dengan cukup cepat oleh seorang Benny Cutie. Sementara kali ini di area midnya akan coba ditahan oleh seorang Man dengan satu buah Reward Manipulation. Dan kalau sampai satu pemain dari Eko tumbang, ini kelihatan banget tim Hak pengen gregetan. Ayo kita langsung aja lanjutin team fight-nya. Iya. Balik lagi mereka nggak bisa ya. Kalau kata Lim tadi, mereka emang harus bermain dengan counter initiate. Ketika Eko-nya udah mengeluarkan beberapa resource, itulah waktunya mereka untuk bersinar. Lihat juga tadi bagaimana dari seorang Yawi instant kill sebenarnya ada di tangan Eko. Dan kali Federal Strike langsung diinisiasi. Sanji bener-bener nggak takut-takut untuk mengeluarkan ultimate yang dia miliki. Oke, tapi Yawi udah melihat ada Min yang bersembunyi di area rerumputan. Dan Min bukanlah target yang diinginkan. Dan sementara ini Benny Cutie akan mengambil objektif turret terlebih dahulu di area atasnya. Mungkin lebih maksimalkan biar mereka nggak sampai kehilangan kontrol landingnya. Karena di posisinya sekarang 3 turret ini udah dipegang sama Eko. Tapi karena tim fight yang kalah tadi ngebuat tim Hak bisa dapetin 2 turret sekarang. Iya, itu 2 turret yang mahal banget juga ya Lim. Bahkan sekarang Min hanya dipakai untuk observer sih. Dia nggak bisa initiate. Dia bisa ngezoning mungkin kalau nanti ke arah Parsia. Kalau ke arah Kari dia nggak bisa zoning. Dia pukul balik sama Karinya dia yang akan mundur. Bonyok sih. Jadi dia harus menjadi observer yang baik. Dia harus bisa ngelihat ini. Informasi harus selalu diberikan. Apalagi kalau dari segi item, dia udah lumayan tanky dengan 2 item defense-nya, Antiquiras dan Athenasnya. Mungkin dia kalau ketemu sama Yawi atau Kaltizi dia masih bisa gebuk-gebuk poke lah ya. Tapi Yawi flicker lagi-lagi di Wave Dragon-nya. Masuk dan kali ini Lola mencoba untuk mengusir di area belakangnya Petrify ke arah seorang Benny Cutie. Benny Cutie yang akan jadi target utama. Tapi kali ini lihat Sanji mencoba untuk meng-cover. Man tumbang kali ini dan
bahkan pemain-pemain dari Eko. Mereka mau paksain tim fight-nya ditukarkan 1 untuk 1. Yawi memang sempat dapetin 1 ke arah Min. Tapi ini ketika dia nembak nendang ke arah Min, ini bakal sedikit sulit karena posisinya Lola ini gercep banget ngejawab dengan Black Dragon Form. Yang diincar tuh Benny Cutie duluan. Iya, dan cukup mengagetkan juga sih. Mungkin kalau misalnya tadi The Way of Dragon-nya bukan ke arah seorang Min atau mungkin dapetnya yang lebih squishy, bisa jadi ini fight-nya ada di tangan dari teman-teman Eko. Cuman untuk saat ini memang mereka masih bisa ngedapetin momennya untuk menuju langsung ke area Lord Sanji. Lagi-lagi nggak ada takut-takutnya untuk bisa mengeluarkan Feather Attack-nya demi mendapatkan informasi yang penting buat teman-teman dari Eko. Jadi bisa dibilang untuk map-nya itu luas banget di tangan Eko dan Lord Slain by UBS Gold. Ya, kelihatan ya Lim, ketika Lolanya ngejawab dengan 1 buah Black Dragon Form, ngincer ke arah Benny Cutie, itu Sanjinya langsung wings by wings, pokoknya jangan sampai Benny Cutie tumbang. Betul. Benar. Dan Tapi tim fight-nya jadi kayak kepecah gitu loh. memang tim fight-nya jadi kepecah dan itu yang jadi tujuannya dari Lola. Yang penting follow up damage-nya itu terlambat dari Eko. Dia nggak bisa bikin follow up damage-nya tumbang. Dia nggak bisa lah langsung nabrak ke arah Kari, berharap Karinya solo kill sama dia. Chance-nya kecil, bisa tapi chance-nya kecil. Jadi daripada dia ngambil resiko, mendingan dia biarin aja, dia buka pakai presence-nya aja, itu udah bisa bikin mundur. Iya, tapi kali ini Feather Attack dibuka lagi oleh Sanji di area mid-nya. Karena posisinya ini Eko mereka banyak banget hero dive-nya. Ada Kaltizi dengan Wild Charge juga tentunya yang bakal nge-cancel mungkin pergerakan dari Panda yang mau coba untuk dive balik kan. Tapi ingat dari posisi dari Benny Cutie ini pasti bakal sendirian. Dan itu kesempatan besar untuk Lola ngepanis dia. Karena posisinya Yawi bakal nendang 1 dan posisi Sunford juga bakal ngincer ke arah Man atau mungkin Panda. Yang jadi prioritas di mana damage dealer dari tim Hak ini harus ditumbangkan terlebih dahulu. Iya, tapi sejauh ini bisa dibilang defensif dari tim Hak sih harusnya masih sangat amat oke ya dengan hero defensive high ground yang mereka bawa juga dari segi damage yang nggak terlalu jauh karena perbedaan goldnya cuma di angka 1.000-an gold aja. Ini ngebuat mereka cukup strong, tapi tidak cukup untuk mereka bersantai-santai tentunya. Dari Eko selalu memberikan pressure-nya perlahan, tapi pasti Magic Sentry udah mulai dibuka dan akan terlihat adanya satu barrier untuk menahan lagi pergerakan tim Hak, memperlama supaya nggak ada team fight yang terpaksa tercipta di bagian mid lane. Mungkin nggak akan ada inisiasi kejutan dari tim Hak karena flicker cuma dibawakan oleh Panda. Yes. Ini berbeda dengan Eko. Eko bisa aja tiba-tiba dari Sunford-nya yang mungkin flicker dengan satu buah Braver Fighter atau Yawi tiba-tiba flicker dengan The Way of Dragon kayak tadi. Gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu karena bisa dibilang ya memang di awal, menit-menit awal mereka dari Eko tahu tim Hak ini punya Hilda, jadi makanan mereka cuma Hilda di awal. Tapi sekarang udah menyentuh menit 15, ini udah bisa jadi game siapa aja. Apalagi kalau misalnya God Laner-nya bener-bener dapetin space yang bener-bener free banget di area backline-nya. Jadi tim fight-nya harus setupnya bener-bener rapi banget dan Panda mungkin bisa jadi pemain yang bisa bener-bener kayak ini ngepok lagi ke arah Kaltizinya. Jadi jangan sampai Pandanya tumbang. Karena lagi-lagi chance dari kedua tim ini adalah God Laner yang harus free. Tapi Lola sepertinya bakal coba untuk memanggil tim fight kali ini. Bakal coba ngebuka tim fight. Sanji terkena. Ternyata tertinggal di area belakang karena terkena stun. Tapi kali ini dari seorang Yawinya. Mencoba untuk menahan Gary di area depan. Tapi ternyata Lola tumbang. Dan masih mau lagi tim fight kali ini lanjutan dari Eko. Double kill diamankan oleh Sanji. Tapi ternyata Sunford tumbang. Benny Cutie begitu free di area backline-nya. Meskipun ada trade yang didapatkan oleh Gary. Tapi triple kill dari Benny Cutie by Infinix ini yang ngebuat pemain-pemain dari tim Hak sempat tertahan di area jungle-nya tadi. 3 ditukar dengan 3 dan membuat keuntungan besar berada di tangan tim Hak kali ini. Dan mungkin salah satu momen terbesarnya adalah ketika Sanjinya tertinggal di area rumputan mid lane. Itu udah jadi bahaya besar banget sih. Eko dari tadi ketika kita ngeliat adanya tim fight, mereka kuat karena adanya Farcha sendiri. Tapi ketika Sanjinya tumbang, itu jadi bahaya yang cukup besar untuk mereka. Masih menjadi satu keuntungan ketika mereka nggak tumbang semuanya. Masih ada beberapa player yang bertahan. Dan kali ini untuk menuju ke arah Lord, tim Hak bakal coba untuk mengamankannya terlebih dahulu meskipun udah terlihat sesosok Yawi di sana. Oke, Yawi udah mulai bisa dipok nih sama Gary, udah mulai berasa damage-nya dan bahkan airborne-nya connect kah ke arah seorang Yawi. Mortality pecah tapi Sanji tumbang lagi dan bahkan Gary pun menyusul. Sementara ada dari Yawi pun menyusul karena Gary berhasil untuk memberikan damage yang begitu besar dan bahkan kali ini dari stun-nya panik karena dua pemain. Lola mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Sunford menjadi pemain yang bertahan di area depan tapi mid-nya pun tidak tumbang karena coveran dari seorang Sunford ini mau nggak mau harus diberikan kalau atau enggak pemain-pemain dari Eko tadi bisa ditumbangkan oleh seorang Gary. Iya, satu base-nya udah hilang dan ini benar-benar kesempatan besar buat tim Hak saat ini. Mereka berhasil mendapatkan Lord-nya, Lord Slain by UBS Gold juga.
Dan lagi-lagi Sanji 2 kali harus ditumbangkan karena tertinggal di bagian depan. Mulai dari sekarang mungkin Sanji gak boleh terlalu berada di bagian frontliner. Sebagai seorang Varsha tentunya dia bakal jadi harapan terakhir ketika satu base sudah hilang. Bahkan satu base di area top turret juga tinggal 1 kali hit udah tumbangin lagi. Bener sih, dari yang sebelumnya udah kelihatan dengan Lord di menit 12 tadi, Lord yang udah enhance. Eko nggak bisa dapetin satu base turret pun. Itu udah menjadi bahaya banget, mengingat dengan high ground defense-nya Man. Dia enak banget nih untuk nge-defense di dalam dan tidak ada hero assassin dari Eko yang bisa langsung nabrak ke arah Man ataupun ke arah Panda. Dan itu yang menyebabkan gamenya jadi ketahan lumayan lama. Bahkan sekarang advantage-nya ada di tim Hak dengan adanya beberapa blunder pasti dari teman-teman Eko sendiri yang lebih tepatnya ke arah Sanji sih tadi. Iya, ini Sanjinya 2 kali ke pick off di posisi yang sebenarnya itu bukan posisinya dia gitu loh. Ya. Terlalu maju ke area depan, dia harus benar-benar maksimalin Yawi atau Kaltizi yang ngebuka map. Tapi kali ini Lord yang harus ditahan oleh Eko, tapi Lola bakal mengusir pemain-pemain dari Eko kali ini. Lola mundur ke area Mereka backline, mau fight. Sanford mulai datang, Petrify connect ke arah seorang Lolanya, Lolanya tapi masih bisa bertahan. Dan Ford pun harus mundur terlebih dahulu karena Petrify dari seorang Lola benar-benar dimakan habis-habisan, ditelan habis-habisan. Tapi kali ini tim fight bakal dipaksakan Yawi. Dua Dragon-nya connect, Panda pun hilang kali ini. Terkenasan dari Lola, Immortality pecah dan dia akan menjadi korban kedua kah? Lola masih bertahan namun tidak akan terlalu lama karena Benny Guti tentunya sudah memiliki damage yang begitu besar di menit ke-18 kali ini. Dan tim Hak, mereka bermain lebih disiplin, mereka mundur serentak. Dan emang tidak semudah itu ya untuk menumbangkan dari tim Eko sendiri. Mereka udah ngebaca permainan dari tim Hak kali ini, di mana bisa dibilang dibalikin keadaannya sekarang. Counter attack ada di tangan teman-teman dari Eko. Dan ini inisiasi yang bagus banget dari seorang Yawi ketika dia dapetin Barriernya satu bagus dan barriernya. Yes, pas banget. Dapetin 2 orang di sana. Yang satu emang berhasil untuk melarikan diri, tapi Lola harus tumbang di sana. Wow, dan kali ini Eko sepertinya mereka tidak mau untuk kalah, tapi Yawi sepertinya bakal menjadi korban yang terculik terlebih dahulu. Sanford harus menahan Min kali ini, sementara Benny Guti bakal coba untuk mengejar, mencoba Bahaya. untuk mendapatkan purple terlebih dahulu. Sanford tertangkap tapi gak bisa. Mencoba untuk mengcover dengan satu buah wild charge. Min Panda. tumbang immortality-nya, tapi Panda coba untuk mengejar siapapun dari pemain-pemain Eko yang bakal coba cover, tapi ternyata Benny Guti masih bisa untuk mengcover pemain-pemain dari Oh Eko. no, Panda. Gary, oh my god, sementara Panda immortality juga pecah dan Sanford kali ini akan menjadi garda terdepan dari Eko, namun tumbang di tangan Gary. Masih mau lebih, Benny Kitty bakal coba untuk mengejar dan bahkan Gary pun hilang di tangan Benny Kitty. What is going on? Sementara super minion yang masuk ke area base dari Eko ini ngebuat Sanji gak bisa ikut team fight, Nevin. Wah, ini benar-benar satu fight yang intens banget dari Eko dan juga tim Hak. Mereka sama-sama mencoba untuk mengejar satu sama lain. Yang bisa dibilang menjadi sebuah kerugian juga ketika mereka terlalu berlama-lama di area mid lane. But it's okay. Kali kita akan melihat ketika Lordnya udah terspawn di menit yang ke-20. Gak ada 3 pemain dari tim Hak. Ini udah jadi bahaya besar banget. Dan ditambah lagi Sanji sudah kembali ke dalam lane of down, Cimomo. Wow, ini udah pasti gak bakalan bisa dikontes sih. Tim Hak meskipun Lola ya punya satu buah Black Dragon Form, tapi kalau sampai dia gagal, udah pasti dia bakal jadi bulan-bulanannya Eko, Lim. Iya, dan kita akan sedikit turunin dulu temponya. Kita akan hitung dulu nih dari high ground defense tim Hak sendiri. Oke. Karena memang adanya Man ini menjadi apa ya, bisa dibilang target utama lah dari teman-teman Eko sendiri. Dan bukan hanya Man, Panda juga ini harus diperhatikan. Mungkin kita lihat di fight sebelumnya Sanford bisa ngezoning ke arah Panda. Namun untuk sekarang adanya base turret dan adanya turret banyak di dalam areanya tim Hak, dia nggak akan bisa bergerak bebas. Jadi semuanya ini harus diawali dari inisiasi yang bagus oleh Yawi. Kartzi harus nahan dari wild charge-nya supaya dapetin momen yang enak kayak tadi di purple buff sebelumnya. Ketika posisi dari tim Haknya itu sedikit offset dan berkumpul. Itulah momen dimana harus di wild charge baru sama Kaltrizi. Iya, Dan itu memang ya, bukan hanya itu saja, tapi harus tahu prioritas damage yang harus di all-in nih. Jadi mereka tuh nggak boleh all-in ke min lagi. Mereka harus cari target lain nih yang bisa di all-in. Entah itu Gary yang mungkin akan ada di depan ataupun langsung strike ke arah Panda or Min. Iya, kalau bisa dapetin 2 damage dealer utamanya itu bakal lebih bagus sih buat Eko. Tapi yang harus mungkin yang harus benar-benar digaris bawahi ya, jangan sampai Sanji sama Yawi ini off position. Karena itu bahaya banget. Tim fight ini benar-benar berpengaruh banget. Lihat Sanji bisa aja memukul mundur pemain-pemain dari tim Hak, sementara Lola akan melakukan hal yang sama, mengusir Eko keluar dari base dari tim Hak. Sementara Eko bakal bermain lebih sedikit disiplin di sini, tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu high ground yang dimiliki sama tim Hak ini masih ada. Man, lagi-lagi bakal nge-clear dengan satu buah tentunya reward manipulation. Sementara dengan
satu buah barrier yang baik dari Kaltizi ini nahan tadi minionnya biar nggak masuk. Tapi kali ini Petrify ternyata terbuka dan bahkan Yawi terkena Petrify Immortality pecah kali ini. Lola maka mencoba untuk menahan Yawi Oh my masih God. bisa bertahan dan lihat coveran yang baik dari pemain-pemain Eko. Sementara Konsil. konsilnya mulai dibuka terkena stun ditahan. Coveran yang sangat amat luar biasa dari Eko Filipin. Sementara dari tim Hak mereka mau coba untuk paksain tim fightnya Benny Cutie mencoba untuk one Sakit situasi dengan Min tapi sakit banget damage dari seorang Benny sehingga membuat Min respect langsung mundur tentunya. Iya, masih ada efek slow juga yang diberikan oleh seorang man. Kali ini Lola bakal coba untuk mengejar ke bagian terdepan. Apakah Petrify bakal dibuka? Tapi lihat, Real World Manipulation Lagi yang melakukan down. dua pemain di sana. Sanji harus memecahkan Immortalnya juga. Hilang sudah di tangan dari teman-teman tim Hak menjadi satu keunggulan. Tapi sayangnya Min masih tertinggal di bagian belakang sana. Mereka masih harus menunggu satu pemain lagi Cimomo. Oh no, mereka masih mau lanjutin team fight-nya dan bahkan lihat, wah gila sih ini baru game pertama. Udah Wah. team fight lah terus-terusan, 22 menit game berjalan. Dan aku kira tadi kalau misalnya gak dari Kaltizi nggak keluarin barrier, mungkin potensi dari tim Hak untuk ngebalikin keadaan juga masih bisa karena Panda Yes. masih di situ. Man juga masih ada, Reward Punishment udah memang udah dibuka. Tapi lihat seberapa kekehnya tim Hak ketika mereka tahu, mereka pede banget. Kita dapetin satu dulu. Iya. Karena mereka tahu Sanji ini tadi udah pakai Wings by Wings-nya. Betul, cuma jujur bagus banget ya coveran dari tim Eko. Kita lihat beberapa kali tuh Yawi udah harus banget ditumbangkan gitu kan. Tapi dua kali coveran berjalan dengan baik dan kali ini mereka akan segera menuju ke arah Lord Objektif berikutnya. Objektif yang akan benar-benar penting untuk kedua tim di mana tidak ada base turret yang tersisa sama sekali Cimomo. Oke, sementara Yawi udah mulai ketahuan posisinya. Sanford, pemain-pemain dari Eko mereka mau coba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Min menahan di area depannya tentunya bersama dengan Lola. Dan Lord kali ini Lord keempat, Lord yang benar-benar keras banget di menit ke-23. Sementara Yawi, The Wave Dragonnya bagus ke arah Panda tapi tidak ada follow up. Dan Yawi pun tumbang kali ini di tangan Panda. Sementara Benny. Kaltizi mencoba untuk menahan San. Kali ini lihat di Mid lane, area mid lane. midnya. Benny Cutie mencoba untuk melakukan backdoor terlebih dahulu bersama Minion. Dan Benny Cutie lagi-lagi Eko. Melakukan hal yang sama di babak grup stage dan kali ini terjadi lagi di babak knockout. Oh my god, Eko Filipin. Oh my god, congratulations Eko Philippines. Satu backdoor yang benar-benar manis banget. Mereka sempat tersandung memang di area mid game sampai ke late game. Tapi kali ini mereka membuktikan macro play yang mereka tujukan untuk menghadapi tim Hak di game yang pertama. Wow, bagus banget sih sebenarnya. Dari Benny-nya dia nggak buru-buru. Yang clear mid dikasih orang lain. Dia Yes. nggak muncul sama sekali. Ketika wave-nya udah jalan, dia baru ikutin. Jadi dia nggak terdeteksi sama sekali dari map. Itu yang membuat bahaya banget pastinya. Dan ya, Dan tentunya kalau kita lihat juga di mana pemain-pemain dari tim Hak ini tuh bisa banget dapetin game itu. Ya. Ya nggak sih, itu the game-nya tim Hak loh. Yang dimana Sanjinya offside terus tiba-tiba keculik terus. Dan entah gimana Eko mereka tahu. Mereka ini udah terlalu late game, 23 menit game berjalan. Betul? Ini udah jadi game siapa aja. Iya. Tergantung gimana mereka bisa dapetin momentum pick off-nya. Yawi yang berkali-kali. Tadi Yawi last team fight-nya dia nendang tuh ke Panda. Iya, Tapi itu gak ada selalu. follow up. Dan bahkan Nah. dia ketahan dengan reward manipulation. Terus Benny udah ngeliat nih, wah ini semua pemain infonya udah masuk. Yes. Ini pemain-pemain tim Hak lagi sibuk buat dapetin Lord nih. Ya udah kita ambil colong aja. benar. Iya. Dan kalau misalnya tadi Wow. nggak ada backdoor yang diberikan oleh Benny, aku yakin sebenarnya ini gamenya tim Hak. Karena mereka udah dapetin Yawi pertama kan tadi karena kicknya ke arah seorang Panda itu bisa dibilang satu mistake karena abis itu dia bakalan langsung hilang. Cuman tiba-tiba ada Benny kita di bagian tengah, mid lane dan itu menjadi satu kemenangan yang manis banget untuk Gila sih. teman-teman dari Eko Philippines. Gila sih aku ngeliat Speechless ya? M-series kali ini ya. Ini udah kayak bahkan dari babak grup stage aja gak Iya. ada yang mau ngalah loh. Ya, iya sih. Iyalah, Sebenarnya karena pasti. tim sekarang udah pada catch up sama meta. Iya. Betul. Mereka udah ngebuka mata mereka dengan hero ini di counter sama hero ini. Dan kalau memang hero kalian ke counter, gameplay seperti apa yang bisa ditunjukkan gitu dengan kalah hero. Dan itu semua udah jadi apa ya? Udah jadi awal dari latihan mereka, persiapan mereka. Jadi ya kita nggak bingung kayak tadi Hilda dengan Hilda yang jujur Hilda tuh nggak bisa ngerusuh siapa-siapa loh. Siapa yang bisa dirusuhin sama Hilda di awal? Gak ada. Nggak Tapi ternyata bisa catch up dengan akhirnya jadi observer. Dia harus biasain diri. Semua tim sekarang udah kayak gitu. Mereka udah tahu ketika hero mereka kalah, mereka bisa antisipasi dengan gameplay. Wow, tapi gila sih. Gak ada yang nyangka lagi-lagi backdoor dilakukan oleh tim Eko. Bisa kelihatan kayak
Sempet terjadi di knockout dan Eko juga gitu loh. Iya, Eko Dan lagi. posisinya mereka juga sebenarnya di situ hampir kalah. Betul. Ya, terus tiba-tiba mereka pikir wah ini yaudah kita lagi-lagi bakal bawa metode split push. Yes. Yang dimana notabene mereka gak punya cara lain dan itu yang salah satu cara dimana mereka harus ngebuat tim hak ini ke distract. Tapi gak ada yang nge-distract karena fokusnya ya udah kita lagi pegang momentum, kita harus bisa unggul dapetin Lord ini. Golnya dari tim hak udah itu doang karena udah gak sama-sama udah gak punya best turret. Iya udah gak ada best rate sama sekali dan kalau kita ngomongin ke arah tim fight di area mid game tuh bener-bener kejar-kejaran. Iya. Jadi emang dua tim ini punya hero yang sama-sama bisa ngejar kan. Kayak Lapu-Lapu dia bisa langsung loncat ke backline. Ada Lola juga dengan Yuzongnya. Dan itu seru banget ketika adanya inisiasi dan counter attack selalu ganti-gantian gitu dari kedua tim ini. Jadi bukan menjadi game yang pasif tapi jadi game yang seru banget untuk kedua tim. Bukan jadi lawan yang mudah lah udah Iya, jelas ya. susah Iya. banget. Big ya nggak mudah ya. Betul. Karena kalau mudah nggak akan sampai ketarik selama itu. 23 menit loh, ini Lama baru game banget. pertama. Game bisa bilang game pemanasannya mereka lah. Iya. Ya meskipun mereka ya bisa dibilang kayak mungkin udah ngelihat oh ini si Eko mainnya di seperti ini tipikal permainannya. Iya. Dan dari tim hak sendiri kelihatan kan mereka coba untuk mainin di early tapi gagal sampai akhirnya mereka bisa bawa drag game itu ke arah mid bahkan sampai ke arah late game. Lord Iya. keempat itu udah jadi kunci kemenangannya tim hak sebenarnya. Banget. Tapi Tapi ya ternyata makronya tidak sejauh itu Lim. karena sebenarnya itu udah direncanain sih. Oh, di Jujur ya, karena agak kaget ya ngelihat Yowie Dwarf Dragon tapi Iya, arahnya tuh nggak sepadan temen gitu gitu. kan. Biasanya ketika kita ngelihat Yowie Dwarf Dragon nih, dia arahnya tuh pasti pas ke temennya. Kalau nggak pas Dwarf Dragonnya, kayak ketika dia paksa tendang itu arahnya yang salah, dia nggak akan tendang. Perhatiin deh dari awal game sampai ke tadi mid gamenya. Jadi setiap kick yang dia dapetin tuh kayak efektif banget. Tapi tiba-tiba ada kick, ada Dwarf Dragon yang arahnya tuh kayak mencong gitu loh, kayak Iya. kemana nggak tahu. Gitu Kayak kan. pokoknya nendang aja gitu ya. Ya, dan tidak ada follow up-nya. Tidak ada follow up-nya, bener gak sih? Karena Bener-bener. posisinya memang mungkin Jauh. agak jauh ya dari teman-temannya Ya. juga. Plus dari tim hak tuh bener-bener mereka kayak fokus ini pasti Yawi yang bakal buka. Betul. Pasti Yawi yang bakal buka. Sementara dari Lolanya kan ngincernya ke arah Benny. Iya. Tapi masalahnya di area midnya udah di-clear duluan tadi sama Ya. seorang kalau nggak salah Parsia kalau salah, Parsia ya tadi. Parsia, Sanji-nya yang nggak clear. Yang nge-clear Ya. tuh Parsia. Dan kita udah bahas, ini posisi dari Sanji itu tuh, positioning dari seorang Benny Cutie. Itu tuh bener-bener bagus banget. Dia hampir kayak mostly gak kelihatan lah di map. Ya. Dia bakal keluar kayak bener-bener udah mepet dibutuhkan banget dia baru keluar. Baru Yes. kelihatan lah kalau tapi kalau enggak dia bakal sneaky picky mainnya. Dan ini dia game 24 menit kita Lim. Iya. Dari item build udah full item semua ya. Jadi ada yang udah nggak pakai sepatu, udah biasa lah. Namanya Oh, late udah game. dijual. Udah dijual semua. Jadi pokoknya Immortal memang menjadi item kuncinya. Dan kalau kita lihat ada 2, 3, 4 Immortal untuk tim hak sendiri. Panda mungkin Immortalnya udah pecah tadi karena nggak terlalu ke notice juga. Sementara dari Echo hanya ada 2 Immortal. Ini antara udah pecah juga dari Immortalnya atau mereka cukup berani lah bermain tanpa adanya Immortal. Yang pasti Sanji tadi Immortalnya udah pecah. Dan ya bukan hanya Immortal sih, dengan item-item yang mereka, Winter Truncheon juga menjadi kuncinya. Dimana sudah ada Sanji yang dengan Winter Truncheon-nya, Gary juga tadi sempat pakai Winter Truncheon di mid lane dan udah diganti sama Immortal. Jadi item-item mereka nih sebenarnya udah berganti. Tapi kalau kita compare dari kedua marksman terlebih dahulu nih, dari Panda sampai menggunakan Demon Hunter Sword, mengingat adanya 3 total dari frontline hero yang benar-benar kuat dari Echo sendiri, terpaksa membuat Demon Hunter Sword. Nggak masalah sebenarnya, attack speednya masih bisa ketutup juga, ada Windtalker dan ada Berserker Fury. Athena Shield yang menjadi satu-satunya item defense untuk Panda juga, mengingat Sanji ya dengan range-nya yang jauh banget. Ini bikin Panda harus sedikit was-was nih. Athena Shield menjadi pilihan yang bagus banget menurut gua karena physical defense mereka nggak perlu. Panda nggak perlu physical defense. Lapu-lapu kalau maksa ke bagian belakang itu akan susah sendiri gerak. Dan untuk lainnya juga fisikalnya nggak terlalu sakit. Kari nggak bisa tahan sama fisikal dan Athena Shield memang menjadi kunci utama. Benny Kitty yang akhirnya keluar menjadi rich guy kita. 780 gold. Berhasil diamankan tapi the carry-nya masih jatuh untuk Sanji. Karena memang poking damage dari Fighter Airstrike yang dari tadi terus digunakan. Sementara Man dengan total assist terbanyak dan card Z nih ternyata samsak tinju kita untuk hari ini. Gila sih, dia yang nahan damage di area depan, dia Iya. juga yang ngenyelamatin nyawanya Yawi tuh waktu itu ya. Iya, di area mid. barrier-nya juga berapa kali itu pas banget dapetin Iya. 2 orang dan mungkin
jadi penyelamat juga nggak sih? Karena tadi tim Hak sempat udah langsung inisiasi karena barrier itulah mereka dapetin eliminasi ke arah tim Hak. Bener, bahkan gak usah jauh-jauh lah. Dari first blood aja gara-gara barir itu. Iya bener sih. Dia udah masuk ke jungle ditutupin barir gak bisa kabur. Nah, Iya. jadi memang se-impactful itu Grok jungle-nya. Ini bukan meta coba-coba ya. Mereka Iya. mereka memang udah konsep lah. Mhm. Dia tahu Malaysia sering banget main Hilda. Entah itu dari Todak ataupun tim Hak yang sekarang lagi tanding tim Hak 2 kali menggunakan Hilda. Solusi dari Hilda adalah hero jungle yang tidak bisa dirusuh. Salah satunya Grok. Sebenarnya tadi sempet lah mikir ke arah lapu-lapu mungkin ya kan, atau ke arah Chow yang Iya. yang udah pernah beberapa kali. Ternyata berani untuk ngeluarin Grok di jungle-nya. Buff pertamanya ditutup karena ada Kari. Yap. Grok itu lemah untuk ngambil buff di awal. Dia lama banget. Tapi ternyata udah dipikirin semua konsepnya sama tim Eko. Yap. Karinya disuruh bantuin dulu dari orange buff. Dapetin level 2 dan langsung dikawal sama Sanji. Iya sih, ini udah sebenarnya dari awal tuh udah kebaca, dan aku bisa bilang sebenarnya permainan dari Eko ini harusnya udah selesai dari di menit 20 atau mungkin menit 18. Ya belasan lah ya. Tapi sayangnya Sanjinya ke pick off terus. Iya, Jadi 2 mau nggak kali. mau mereka harus reset lagi, mereka harus mundur lagi. Betul. Gua sampai 3 kali bad position. Iya makanya itu bisa dibilang ya salah satu hal yang cukup bisa dibilang ya cukup Disayangkan jadi ya. cukup disayangkan, karena mau nggak mau tim Hak lagi-lagi akhirnya tabungannya jadi nambah gara-gara ngeculik ke arah Sanji, nyuliknya ke arah seorang Yawi. Tapi MVP kita tentunya yang sudah kita lihat by Infinix Not Series jatuh ke arah Benny Cutie, lagi-lagi MVP dari tim Filipina yang bisa dibilang dia nggak hanya dari segi positioning tapi gimana caranya dia ngelihat minimap, Yap. situasi kondisi dimaksimalkan banget sama seorang Benny Cutie. Bener. Dan killnya juga 11 ya. Jadi bisa dibilang dia hampir tidak pernah absen lah. Di setiap ada pertarungan. Sebenarnya kalau dilema Ya. dari seorang marksman ya, dari sosok marksman nih. Kalau dia terlalu jaga posisi, damage dia nggak kerasa. Betul. Jadi kayak follow up damage-nya telat karena dia terlalu jauh gitu kan, karena nggak mau ditumbangin. Tapi beda sama Benny Kitty. Dia ada di bus-bus ya, dari bus yang nggak terprediksi. Jadi iya bener. bus-bus yang entah itu sebenarnya bukan bus untuk marksman. Betul. Jadi jarang banget sebenarnya marksman ada di sana, tapi dia berani untuk nge-secure bus tersebut dan ketika ada inisiasi, dia selalu ready. Iya Itu sih. yang bikin dia ya layak lah jadi MVP. Ingat gak sih yang ada satu momentum Min ngejar yang tim Hak ngejar tuh? Iya. Iya kan yang pas kalau saya Yawi-nya tumbang duluan deh. Oh. Ya kan? Terus ah. mereka mundur kan dari Eko. Satu pemain tumbang mereka mundur. Heeh. Terus Sanji kayak dari Benny kita kayak kesel deh. Kesel terus udah gitu. Dia Wah ini Min paling depan masih gas ya. Masih ngegas ya udah dicicil-cicil Minnya mundur. Iya benar-benar, dan aku juga sempat ngeliat momen dia makan flanking gitu ya. Jadi ketika team fight dia coba tadi seperti kata Kolim itu dia mainin bushnya aja. Dia mainin bushnya terus dan ya eliminasi pasti udah gampang banget didapetin ya. Dan ini ada heat map dari seorang Benny Cutie juga, kita ngeliat lokasi terbanyak dari yang ia kunjungi gitu di dalam line of down seperti apa Kolim. Dan sebenarnya kalau kita lihat sih ya namanya gold lane gitu kan, 5 menit pertama ya dia farming lah di gold lane. Pasti. Ya sayang kalau nggak katapult yang bau goldnya itu sayang banget. Betul. Dan ya kalau kita lihat dari heatmap sebenarnya dia lebih suka untuk secure bus ya, dari busnya di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi ya dia nggak muncul terus, dia bukan tipe yang selalu kelihatan lah sama musuh. Ketika ada tim Hak yang datang tadi sampai memaksa 4 orang loh yang diturunkan ke arah gold lane tadi. Dan ya kita akan melihat nih MVP highlight by Infinix, di mana memang untuk early game sampai mid game Eko ini mendominasi banget. Dan dari Benekit ini menjadi ujung tombaknya. Flickernya bukan hanya digunakan sebagai defensif. Dia berani juga pakai flickernya untuk ofensif, untuk nabrak ke depan. Ketika memang dia udah dapetin informasi banyak short kill yang udah keluar dari tim Hak sendiri. Dan untuk fightnya ya, jujur panjang banget dari keduanya. Tarik ulurnya, satu skill yang salah, inisiasi yang salah langsung di counter. Ketika lagi counter inisiat di counter balik karena menang posisi. Jadi dari keduanya fightnya ini panjang. Dan solusi dari fight panjang jujur sebenarnya ada di tim Hak. Dia punya Yif yang bisa dibilang cooldown dari skillnya itu cepat banget dan impactful banget ketika lagi adanya team fight. Namun kalau misalkan kita membahas soal last war banget nih, semuanya itu udah dibaca memang sama Eko. Dia nggak bisa paksa untuk